Tidak, sepadamu kok kotor sekali. Tidak elek, tidak elek, tidak elek. Stop teman-teman, Kak Citra jadi menangis loh. Jangan mengajak teman. Kalau kita mengajak teman, benar atau salah ya teman-teman? Salah. Kalau kita mengajak teman, kita harus apa? Minta maaf. Ayo kita minta maaf bersama-sama. Minta maaf nih. Citra, kami minta maaf. Assalamualaikum. Tadi Bunda dengar ada yang menangis ya? Ada apa? Ada apa? Tidak diajak karena sepatunya kotor. Oh, kotor. Siapa yang mengajak tadi ya? Semuanya. Semuanya. Kalau mengajak itu perbuatan salah atau benar ya? Salah. Kalau salah gimana? Kalau salah gimana? Minta maaf. Sudah minta maaf belum? Sudah. Nah, sekarang mainnya sudah diberesi. Sebentar lagi Bunda Meni mau bercerita. Yuk kita beresi, kita masuk kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ananda yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Yang soleh solehah, selamat datang di acara Kilo Ananda. Kisah-kisah toladan buat Ananda. Bunda Meni dan juga teman-teman dari TK MTA Tawangsari akan menemani Sobat Ananda yang ada di rumah untuk bercerita. Sebelum mulai bercerita, Bunda akan memperkenalkan Sobat Ananda yang ada di studio. Mari Mas. Halo, nama saya Uwais. Halo, nama saya Alma. Halo, nama saya Kia. Halo, nama saya Arsi. Halo, nama saya Farel. Halo, nama saya Citra. Halo, nama saya Siva. Halo, nama saya Sakila. Bunda Meni dan juga teman-teman dari TK MTA Tawangsari sebelum mulai bercerita akan membawakan zel-zel. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Berakhlak mulia, cerdas dan ceria. TK MTA Tawangsari luar biasa.
TK MTA Tawangsari berakhlak mulia, cerdas, dan ceria. Sobat Ananda yang di studio sudah sangat bersemangat. Tapi sebelumnya Bunda mau tanya dulu ya, kabar sobat-sobat semua? Bagaimana kabar sobat yang ada di studio? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Sobat-sobat yang ada di rumah juga sehat ya? Tentunya sehat. Yang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Bunda Meni dan juga teman-teman dari TK MTA Tawangsari akan bercerita dengan judul ucapan Dito yang menyakiti hati. Di sebuah desa yang sangat nyaman, sangat sepi, terdapat sekolahan. Sekolahan tersebut mempunyai banyak murid. Pada pagi yang cerah itu, anak-anak bermain berlarian di halaman. Tetapi terdapat salah satu kelas yang kelasnya sangat gaduh dan ramai sekali. Ternyata anak-anak bermain dan bergurau di dalam kelas. Bahkan salah satu anak sampai naik ke atas kursi. Dia memperagakan seolah-olah dia pahlawan super. Dia mengacungkan tangannya sambil berkata, "Hai, akulah pahlawan super yang akan membasmi kejahatan." Teman-temannya sampai terpingkal-pingkal melihat tingkah anak tersebut. Dito nama anak tersebut. Dito memang anak yang cerdas, anak yang pintar dan suka bersendaguro. Tetapi kadang Dito kurang bisa menjaga lidahnya. Dia sering bercanda berlebihan sehingga mengejek temannya dan menyakiti hati temannya. Bahkan membuat teman-temannya bersedih, bahkan ada yang sampai menangis. Tiba-tiba bel sekolah berbunyi. Tet, tet, tet. Anak-anak yang sedang bergurau berlarian berhamburan untuk mencari kursinya masing-masing. Mereka duduk rapi sambil menunggu Bu Sari. Tak berapa lama masuklah Bu Sari. Bu Sari masuk dengan menggandeng seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut kelihatan sangat malu-malu. Dia berdiri di depan kelas sambil menunduk dan meremas-remas tangannya, memilin-milin tali tasnya. Anak tersebut kelihatan sangat malu sekali. Kemudian Bu Sari memperkenalkan anak tersebut kepada teman-temannya. Teman-teman, hari ini kita kedatangan teman baru. Raffi namanya. Raffi berasal dari kampung sebelah. Raffi mulai hari ini ingin belajar dan bermain bersama kalian. Boleh tidak teman-teman Raffi belajar dan bermain bersama kalian? Boleh. Ya, alhamdulillah. Ya, Mas Raffi, itu masih ada bangku 01. Itu dekatnya Mas Dito. Mas Raffi duduk di sana ya. Iya, Bu, ya. Kemudian Raffi berjalan ke arah Dito. Setelah dekat Dito, Dito melihat sepatu Raffi dan Dito tertawa kecil. Ya. Kemudian Raffi duduk dan belajar bersama teman-temannya sampai waktu istirahat mulai. Kemudian datang waktu istirahat. Anak-anak mulai berhamburan ingin istirahat keluar kelas. Tiba-tiba Dito datang menghampiri Raffi. "Raffi, sepatumu jelek sekali, sangat kotor, seperti sepatu kakek-kakek yang ada di pinggir jalan." Raffi sedih mendengar ucapan Dito. Dia berucap dengan sangat pelan, "Dito, aku hanya punya satu sepatu ini, tidak ada yang lainnya." Kemudian Dito dan teman-temannya menertawakan Raffi. Dito dan teman-temannya keluar tanpa mengajak Raffi. Raffi yang belum punya teman, akhirnya duduk di teras sambil mengamati teman-temannya yang bermain.
Raffi merasa sedih, bahkan matanya berkaca-kaca. Tak berapa lama, keluarlah Bu Sari dari kelas. Melihat Raffi duduk sendirian di teras, Bu Sari menghampiri Raffi. Raffi, kenapa kamu hanya duduk saja, tidak bermain dengan teman-temanmu? Loh, Raffi, kenapa kamu bersedih sampai matamu berkaca-kaca? Dengan suara yang pelan Raffi menjawab, Bu, tadi teman-teman mengejek aku, Bu. Kenapa kamu diejek, Raffi? Sepatu saya jelek, Bu, sepatu saya kotor. Siapa temanmu yang mengejek, Raffi? Dito, Bu, tetapi teman-teman yang lain ikut menertawakannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Sari ya? Teman-teman tahu tidak? Tidak. Oh, supaya tahu, teman-teman jangan kemana-mana ya. Tetap di Kilo Ananda. Kisah-kisah teladan untuk Ananda. Dadah. Kembali lagi di Kilo Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Kembali lagi bersama Bunda Meni dan juga teman-teman dari TK MTA Tawang Sari. Sebelum mulai bercerita supaya teman-teman bersemangat, sobat-sobat Ananda di rumah maupun di studio semangat, ayo teman-teman kita tepuk semangat. Semangat, semangat. Mana semangatmu? Ini Semangatku. mana hebatmu? Ini hebatku. Anak soleh-soleh Asia. Sobat yang ada di studio sudah sangat siap. Sobat yang ada di rumah juga siap? Ya, kita lanjutkan cerita kembali ya. Tadi setelah Bu Sari bertanya pada Raffi kenapa dia duduk menyendiri, Bu Sari tidak langsung memarahi Dito, tapi menunggu anak-anak masuk ke kelas. Setelah bel berbunyi, tanda masuk, anak-anak langsung masuk ke kelasnya masing-masing. Kemudian Bu Sari memberi tugas kepada anak-anak untuk mewarnai gambar pesawat. Anak-anak, tugas kalian hari ini mewarnai gambar pesawat. Sudah siap? Siap. Kemudian Bu Sari membagikan buku mewarnai. Setelah anak-anak semua dapat, kemudian Bu Sari mendekati Dito. Dito, bisakah kamu ikut Bu Sari ke kantor? Ada yang ingin ibu sampaikan kepada Dito. Dito dengan sangat senang merasa bahwa Bu Sari akan memberi hadiah kepadanya. Kemudian Dito mengikuti Bu Sari ke kantor. Setelah sampai di kantor dan Dito duduk, Bu Sari mulai bercerita. Dito, ada pesan Rasulullah yang akan ibu sampaikan pada Dito. Rasulullah berpesan, Muslim yang baik adalah Muslim yang lain selamat dari lisan maupun perbuatannya. Dito tahu arti pesan tersebut? Dito, ucapan kita dan perbuatan kita jangan sampai menyakiti hati teman kita. Tadi Raffi menyampaikan kalau Dito dan teman-teman yang lainnya mengejek Raffi karena sepatu Raffi jelek. Benar atau tidak, Dito? Bu, tadi kan saya hanya bercanda. Ya, Dito, bercanda itu boleh. Bercanda itu akan membuat teman-teman merasa senang. Tapi Dito, kita harus berhati-hati dalam bercanda. Jangan sampai
candaan kita itu menyakiti teman kita, membuat teman kita sedih, bahkan teman kita menangis. Coba bayangkan, kalau di posisi Raffi itu adalah Dito. Dito yang gantian diejek oleh teman-teman. Dito akan sedih tidak? Iya Bu, Dito akan merasa sedih dan Dito akan menangis. Tahukah kamu Dito, ucapanmu itu bisa menyakiti temanmu, bisa membuat temanmu sedih dan menangis. Kamu tidak memukul Raffi, tapi kamu menyakiti hati Raffi. Itu kezoliman Dito. Coba bayangkan, jika yang diejek itu adalah kamu akan merasa sedih tidak Dito? Iya Bu, aku akan merasa sedih. Nah Dito, kamu sudah tahu kan, kalau mengejek teman itu suatu perbuatan yang tidak baik, suatu perbuatan yang salah. Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan Dito? Saya akan minta maaf ke Raffi Bu. Ya, silakan kamu masuk kelas dan minta maaf ke Raffi. Kemudian Dito masuk ke kelas, menghampiri Raffi yang sedang mewarnai gambar. Setelah dekat dengan Raffi, Dito mengucapkan maaf pada Raffi. Raffi, aku minta maaf ya, tadi sudah mengejekmu. Raffi menjawab, ya Dito, tidak apa-apa. Kemudian Raffi dan Dito saling bersalaman memaafkan. Setelah itu Dito dan teman-teman menyelesaikan tugas yang diberikan Bu Sari sampai bel pulang berbunyi. Keesokan harinya Dito datang ke sekolah lebih awal. Dia berlari ke kelas mencari Raffi untuk diajak bermain. Setelah sampai di kelas, Raffi dicari-cari ternyata tidak ada. Kemudian Dito keluar menunggu Raffi di depan kelas. Dari kejauhan Raffi kelihatan, kemudian Dito menghampiri Raffi. Raffi, sepatumu hari ini kelihatan bagus, kelihatan bersih, bahkan seperti baru beli di toko. Iya Dito, kemarin setelah pulang dari sekolah, aku ngomong sama ibuku, Bu, aku tadi diejek teman-temanku karena sepatuku jelek, karena sepatu kotor. Kemudian ibuku mencuci sepatuku Dito, jadi sepatuku seperti sepatu baru Dito. Nah, Dito, kamu tahu tidak, sepatu ini dibelikan oleh kakekku yang sudah meninggal. Jadi sepatu ini akan selalu kujaga, akan selalu kurawat. Raffi, ternyata sepatumu punya cerita sendiri ya. Tidak semua teman-teman dapat kenang-kenangan sepatu dari kakeknya. Kemudian Dito dan Raffi bergandengan tangan menuju kelas. Sejak saat itu Dito berhati-hati dalam berbicara maupun berguru. Dia menjaga lisannya jangan sampai teman-temannya dibuat sedih maupun menangis. Nah teman-teman, dari cerita tadi ya, Dito anak yang pintar, anak yang cerdas, tapi tidak mau menjaga lisannya. Itu baik atau buruk ya teman-teman? Iya. Kalau mengejek temannya, membuat teman sedih dan teman menangis, itu perbuatan yang buruk, bukan perbuatan anak soleh maupun soleha. Teman-teman, Dito tadi bicaranya mengejek ya? Iya. Dari lidah Dito, dari ucapan Dito itu bisa menyakiti. Tidak hanya tangan kita yang bisa menyakiti itu, ternyata lidah dan mulut kita itu bisa menyakiti teman-teman yang lain. Kita sesama teman harus menyayangi, berkata yang baik.
Jangan membuat sedih. Buatlah teman-teman kita bahagia, selalu tertawa bersama. Bunda Meni dan juga teman-teman dari TK MTA Tawangsari akan menghafalkan sebuah hadis. Hadis menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Sebelum diakhiri, kami akan membawakan zel-zel lagi. 1, 2, 3. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Berakhlak mulia, cerdas dan ceria, TK MTA Tawangsari luar biasa. TK MTA Tawangsari berakhlak mulia, cerdas dan ceria. Demikian cerita dari Bu Meni, semoga bermanfaat. Jika ada salahnya, mohon maaf. Sampai jumpa di Kilau Ananda. Kisah-kisah toladan untuk Ananda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pilihlah saja imajinasi, lihat saja dalam hatimu. Cinta dongeng terindah dunia.